バカ野郎！口を慎し。切るな！ Halo minasan, selamat datang kembali di channel Ratu Anime. Tempatnya membagi alur cerita yang pas banget buat temenin galau kalian. Hayo ngaku, siapa nih di sini yang lagi galau? Atau lagi putus cinta? Gak sengenes itu juga kali ya. Tapi kalau kalian galau pas banget nih buat klik video ini. Karena kali ini Ratu bakal bahas anime yang bergenre action, game, komedi, dan fantasi. Anime ini berjudul Kyukoku Shinkashita. Suatu hari, seorang siswa SMA bernama Hiroyuki mencoba mencari pelarian dari kehidupannya yang membosankan. Lalu dia berniat untuk membeli video game RPG terbaru, VQ22. Namun, nasibnya berujung sial karena dia telah bertemu dengan pegawai video game yang menyebalkan. Bukannya memberikan video game yang diminta Hiro, melainkan memberikan sebuah video game lama bernama Kiwami Quiz. Digadang-gadang sebagai video game terbaik bagi pegawai tersebut, Hiro terpaksa bermain Kiwami Quiz. Sebuah video game virtual RPG yang memiliki nuansa realistis dan tingkat kesusahan yang sangat mustahil untuk diselesaikan. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung kita nonton alur ceritanya sampai tuntas. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Hiroyuki. Hiro adalah seorang gamer yang merasa dunia nyata kayak ampas. Hiro lebih suka menghabiskan waktunya bermain game daripada mengikuti kegiatan nyata seperti olahraga dan yang lainnya. Sepulang sekolah, Hiro bertemu dengan dua begundal. Biasanya setiap berjumpa dua begundal selalu minta duit. Maka demi keamanan diri, di hari itu Hiro memberikan mereka uang. Setelah itu, Hiro menuju toko game untuk membeli VQ seri 22. Akan tetapi ketika mau membayar, Hiro kekurangan uang. Ternyata saat mengasih uang kepada dua begundal, Hiro salah menyerahkan jumlah duitnya guys. Alhasil keinginan memainkan VQ seri terbaru kandas di tengah jalan. Di perjalanan pulang ke rumah, Hiro masih memikirkan soal toko game. Menurut info, harga VQ termurah hanya ada di toko game barusan. Tidak sengaja, Hiro melihat toko game Kisaragi. Namun dilihat dari penampilannya, toko jadul itu tidak mungkin menjual game terbaru. Meski demikian, Hiro masih mencobanya, walau dalam hati meragukannya. Begitu masuk, Hiro disapa oleh penjaga toko nan seksi juga gemoy. Dia bernama Reona Kisaragi. Ketika ditanya soal Fukui seri 22, Reona malah menceramai Hiro. Lalu Hiro bertanya lagi, apakah toko game Kisaragi mempunyai Fukui terbaru? Lantas Reona menyakiri kalau tokonya memiliki game tersebut. Karena harga Reona tawarkan lebih murah dari toko game sebelumnya, Hiro langsung membayarnya. 1万円ならお金のもあれだし、一応次も買っちゃおうかって。とにかくファイクエは売ってるんですか？売ってない。学生の時に初めてプレイしたファイクエの面白さはシリーズ。 Namun, saat melihat game pemberian Reona salah, membuat Hiro meminta uangnya dikembalikan. Awalnya dia bersikeras menolak game tersebut, tetapi akhirnya bujuk rayu Reona berhasil membuat Hiro menerimanya. Kemudian Reona berjanji akan mengajari cara Hiro memainkan game RPG yang menerapkan realisme tingkat tinggi. Setelah itu, Hiro melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Saat berhenti di rel kereta api, Hiro melihat sampul Kiwakyu. Ternyata itu game 10 tahun yang lalu. Sontak, Hiro kesal ingin menghancurkannya. Ketika teringat uang yang ia keluarkan untuk mendapatkan game tidak diinginkan itu, Hiro mengurungkan niatnya. Setibanya di rumah, Hiro mulai memainkan game Kiwakyu. Kini Hiro telah berada di dunia game. Tampak Hiro berpakaian seperti pemain pemula. Suasana di sana terlihat begitu nyata. Apalagi saat Hiro membuka jendela. Hembusan angin terasa sangat realistis. Bahkan, rasa sakit mendera Hiro serasa sungguhan. Akibat semua sensasi tersebut, seolah-olah Hiro berada di dunia lain. Kemudian terdengar suara wanita memanggil namanya. Segera Hiro menjawab panggilan itu.
Sewaktu wanita gemoy bernama Alicia membuka pintunya, membuat Hiro terkena hantaman sehingga Hiro kesakitan. Segera Alicia meminta maaf dan menyatakan ia teman masa kecil Hiro. Tak lama datanglah Martin, abangnya si Alicia. Dia datang berkunjung mengajak Hiro memanen apel. Lalu Alicia mengatakan kepada Martin kalau dia tidak sengaja menyebabkan Hiro terkena benturan. Menurut Martin akan gawat bila terjadi sesuatu kepada Hiro. Daripada ke dokter, mendingan Hiro makan apel. Sebab ada efek penyembuhannya. Sewaktu Hiro menyantapnya, dia kaget di dunia game indera pengecap diaktifkan. Sehingga Hiro bisa merasakan makan apel di dunia nyata. Sepintas Hiro teringat sewaktu dia memasuki game, di mana diberitahukan bahwa dirinya harus menuju kota Flora. Alhasil Hiro menanyakan soal kota itu kepada kedua bestie Kiwakyu-nya. Saat mendengar nama kota itu disebutkan, raut wajah keduanya berubah pucat. Kemudian abang beradik mengatakan Hiro sudah kehilangan kewarasannya, menginginkan pergi ke kota Flora. Untuk menyadarkan Hiro, Martin pun menghajarnya guys. バカ野郎口を慎むな何それヒロ、街の外に出てみたいんだ。 Di sela perkelahian Martin mengabarkan bahwa kota Flora terlarang bagi mereka orang biasa. Sebab kalau memaksa ke sana sama saja bunuh diri. Apalagi banyak goblin berkeliaran. Hanya utusan khusus yang bisa berpergian ke kota Flora. Apalagi kota mereka tertinggal dan telah memisahkan diri dari dunia luar. Meski demikian, Hiro tetap nyolot mau ke kota Flora. Menurut Martin, kekuatan Hiro yang sekarang mustahil bisa melawan goblin. Karena tidak menemukan kesepahaman, percekcokan di antara keduanya berujung kepada kematian Martin. Hiro tidak menyangka Martin mati beneran. Melihat kakaknya koit, Alicia marah besar kepada Hiro. Karena takut, Hiro melarikan diri dan dia dikejar-kejar oleh Alicia. わざとじゃないっていうか事故ヒロ、姉ちゃんとどうすんのこれ。 Tak terasa Hiro tiba di suatu tempat. Sembari berpikir semuanya bisa diulang kembali. Mendadak Reona muncul, membuat Hiro ketakutan. Ketika mengetahui orang tersebut adalah Reona, dirinya merasa lega. Lantas Reona memberitahu kedatangannya adalah mengajari Hiro memainkan game jadul ini. Kemudian Reona memeriksa gelar Hiro di game. Saat mengetahui Hiro bergelar pembunuh teman sendiri, menyebabkan Reona histeris. Sebab baru saja bermain game, Hiro sudah berada di jalan buntu. Selanjutnya Hiro bertanya, apa maksud kata buntu? Lantas Reona mengatakan, Hiro melakukan hal nekat membunuh sahabatnya sendiri. Mendengar ucapan Reona, Hiro mencoba menjelaskan bahwa itu tidak disengaja. Sebenarnya Hiro tidak berniat membunuh, akan tetapi kejadian tersebut di luar perkiraannya. Bagaimanapun alasan Hiro, tetap saja Martin sudah meninggal ya guys. Apalagi gelar best friend killer telah melekat pada diri Hiro. Kemudian Hiro berkata, tinggal diulang saja gamenya untuk menciptakan cerita baru. Dengan tegas, Reona menyatakan Kiwakyu mengedepankan realitas. Jadi pengulangan di game tidak berlaku. Apalagi game menerapkan sistem save. Apapun yang Hiro lakukan, kejadian serupa akan terulang kembali. Sontak saja Hiro kalang kabut dong guys, dan merasa Kiwakyu benar-benar ampas baginya. Lalu Reona mengabarkan cara satu-satunya Hiro harus mengganti konsol baru. Mendengar solusi tersebut bagi Hiro bukanlah jalan keluar, karena harga konsol game super duper mahal. Sehingga Hiro tidak akan sanggup membelinya. Di momen itu Reona menginfokan kalau tokonya juga menjual konsol game. Setelah mendengar biaya konsol game di toko Reona, membuat Hiro makin tidak berdaya. Habisnya jauh lebih mahal dari harga normal guys. Ketika Hiro mau minta uangnya dikembalikan, secara tegas Reona mengatakan moto di toko gamenya. Menyatakan, sampai mati pun dia tidak akan menerima pengembalian. Dalam kesempatan itu, Reona menginfokan ada pemain senasib sama seperti Hiro yang bernama Gin.
Kemungkinan Gin bisa memberikan solusi kepada Hiro atas masalah kematian Martin. Lalu Reona menyuruh Hiro merogoh kantongnya, sebab ada uang yang akan digunakan untuk membeli pakaian. Saat mau membeli busana, Hiro dikagetkan dengan tersebarnya kabar pembunuhan di pasar. Sekarang orang-orang sedang menceritakan peristiwa naas tersebut. Bahkan Hiro telah menjadi buronan hingga membuatnya tidak bisa berkeliaran secara leluasa. Lalu Reona meminta Hiro harus berjalan seperti orang melarat agar tidak diketahui. Ketika berada di depan toko, Hiro takut nanti penjaga toko akan melaporkannya. Lantas Reona mengabarkan bahwa pedagang di dunia game serupa di dunia nyata, di mana kepuasan pelanggan diutamakan. Para pedagang tidak akan memilih siapa konsumennya. Soalnya, Reona juga seorang pedagang, makanya dia bisa mengambil kesimpulan demikian. Menurut Hiro, Reona tidak bisa dipercaya. Berkat Reona lah, Hiro harus terjebak di game ampas ini. Saat melihat-lihat pakaian, Hiro memilih baju termurah. Ketika membayar, penjaga toko mengingatkan bahwa Hiro adalah pembunuh. Meski demikian, penjaga toko meyakinkan dia tidak akan melaporkan pelanggannya. Mendengar ucapan penjaga toko membuat Hiro lega. Akan tetapi barang yang Hiro beli menjadi 2 kali lipat dari harga normal. Setelah itu, Reona mengajak Hiro untuk menemui Gin. Namun saat berada di gang, Hiro bertemu dengan Alicia. Lantas Alicia menyapa Hiro dengan sabetan pisau hingga membuat dirinya terluka. 殺してあげるね。はランニングベストフレンドキラーよくはまあ幼馴染と親友を仲間にするのは上。 Rasa sakitnya luar biasa mendera tubuh Hiro. Mendengar Hiro cakap sendirian, Alicia merasa kesal. Karena Alicia tidak dapat melihat Reona, maka dia berpikir Hiro berbicara sendirian. Lalu Hiro berlari sekuat tenaga sampai ke tengah hutan. Hiro juga merasa sangat lelah, padahal dia ada di dunia game. Lantas Reona berkata, kalau Kiwakyu tidak hanya menciptakan kelima indera perasa, rasa lelah dan yang lainnya bisa terasa di game ini. Selang beberapa waktu, Alicia tiba di hutan. Kemudian Alicia langsung menyerang. Untuk melindungi Hiro, Reona memukulin mata Alicia sehingga Hiro bisa kabur. Akhirnya Hiro bisa balik lagi ke dunia nyata. Keesokan paginya, Reona memaksa Hiro bermain game Kiwakyu lagi. Sepulang sekolah, Hiro masuk ke dunia game. Setibanya di sana, cerita Hiro berlanjut dari tangannya yang terluka. Saat mencoba memakai tanaman obat, Hiro menggunakan cara seperti di game pada umumnya. Akan tetapi trik itu tidak berlaku di Kiwakyu. Ketika panik karena tidak tahu cara menggunakannya, datanglah Gin membantu. Kemudian Gin membawa Hiro ke kasino. Di sana keduanya mengobrol soal kasus pembunuhan mereka. Kemudian Gin juga menginfokan di Kiwakyu kemampuan fisik di dunia nyata mempengaruhi keahlian di game. Bahkan, otak encer juga diperlukan. Sontak saja Hiro merasa kesal. Dia harus berolahraga di dunia nyata dan harus memiliki kecerdasan. Dalam kesempatan itu, Gin bercerita bahwa untuk menaklukkan Kiwakyu harus keluar dari kota Tet. Meski game ini sulit, ada satu orang yang bisa menamatkan permainan Kiwakyu yang bernama Kamui, bergelar Internal Invisible. Mendengar hal itu, Hiro menjadi bersemangat. Kemudian Hiro bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah pembunuhan Martin? Lalu Gin menjawab dia akan membantu Hiro. Namun cara Gin sangat mengejutkan, hingga membuat Hiro dalam bahaya. Sebab Gin berteriak hingga suaranya terdengar di seluruh ruangan kasino. Gin memberitahukan bahwa pembunuh sahabat sendiri ada di dekatnya. Meminta orang-orang di sana memanggil penjaga toko. Sontak saja Hiro kalang kabut dibarengi rasa takutnya. Selanjutnya para penjaga kota datang menemui Hiro untuk ditahan. Sontak saja Hiro kaget. Di saat dia sedang buntung mengenai aturan game malah ditahan. Kemudian Gin mengatakan Hiro tidak perlu mengakui kejahatannya bila tidak ingin terus dipenjara.
Selama Hiro bisa menahannya, maka dia akan otomatis dibebaskan. Saat Hiro mau kabur, dia dihalau oleh Gin. Lantas Gin meminta kompensasinya karena sudah mencegah Hiro melarikan diri. Segera penjaga memberi uang. Melihat perilaku Gin, Hiro merasa jengkel. Ketika berada di tengah kota, para pengawal berhenti agar ritual melempar para penjahat bisa terlaksana. Ternyata acara tersebut menjadi budaya kota Tet. Meski Amos benci dia bakal terkena juga, tetapi mau bagaimana lagi? Tradisi harus dijalankan. Sementara Hiro kesakitan mendapatkan serangan dari banyak orang. Tidak lama, penjaga menyudahi kegiatan itu, sehingga kerumunan warga kota Tet pada bubar. Dari kejauhan, Hiro melihat sosok Alicia yang sedang berdiri di atas atap. Menatapnya secara sinis sembari memperlihatkan pisau tajam di tangannya. Pemandangan itu membuat Hiro ketakutan, meminta pengawal segera membawanya ke penjara. Setibanya di penjara, Hiro rebahan di tempat tidur. Sembari memikirkan nasib tragisnya di Kiwakyu. Ketika hendak log out, sistem game tidak memberi izin, sebab event di game masih berlangsung. Walau sudah mencoba berulang kali, Hiro tetap tidak bisa log out. Karena mendapatkan panggilan alarm, Hiro bersiap melakukan ritualnya. Akan tetapi sosok hantu menghentikan tindakannya. Ternyata hantu Martin mendatanginya, guys. Sontak saja Hiro ketakutan. Dirinya tidak menyangka Full Drive RPG menyuguhkan kisah horor di game. Dengan gelagapan, Hiro mencoba menjelaskan kalau kematian Martin tidak disengaja. Habisnya Martin sendiri yang mengambil buah tertancap di pisau. Lantas, Martin mengingatkan bila dirinya salah makan. Dikira melahap apel, malah pisau yang disantap. Meski demikian, tidak bisa dielakkan, tetap Hiro lah pembunuhnya. Kemudian Martin meminta Hiro mengucapkan janji mereka saat di pohon Kenura. Jelas saja Hiro tidak bisa mengatakannya. Soalnya dia memang belum pernah melakukan adegan itu. Lalu Hiro menginfokan dia baru saja memainkan Kiwakyu. Jadi dia tidak tahu perihal yang Martin bicarakan. Lantas, Hiro dikabarkan dirinya akan berhenti diganggu bila ia tahu apa janjinya. Namun jika tidak kunjung mengingatnya, maka Hiro akan terkena Martin Time. Menandakan hantu Martin akan sering muncul di kehidupan Hiro saat berada di dunia game. Sontak saja Hiro menjadi histeris, berteriak meminta dikeluarkan dari penjara. Apalagi tubuhnya Hiro dipenuhi noda darah. Kemudian Mizariza datang menyamperin Hiro. Namun Mizariza tidak melihat setitik darah pun di badan Hiro. Meski demikian, Mizariza akan mengeluarkan Hiro dari penjara. Setelah Hiro keluar, Mizariza membawanya pindah ruangan. Lalu muncullah layar meminta izin Hiro mengikuti event dewasa. Mengetahui perihal tersebut, Hiro merasa bimbang. Akhirnya, Hiro memutuskan mengikutinya. Namun Hiro telah salah sangka. Event dewasa yang dimaksud bukanlah seperti pemikirannya, melainkan ritual interogasi dibarengi penyiksaan brutal menggunakan benda-benda tajam. Setelah mengetahui dirinya akan dimutilasi, membuatnya ketakutan. Lantas Mizariza mengatakan, selama Hiro bertahan dari penyiksaan, maka dinyatakan bebas. Akan tetapi kalau Hiro mengakui kejahatannya, dirinya akan dijebloskan ke penjara lagi. Dalam situasi genting, Hiro berteriak meminta bantuan Reona. Selang beberapa waktu, Reona akhirnya datang. Namun bukannya membantu, Reona hanya menyemangatinya. Sebab aturan di game Hiro harus bisa melewatinya. Alhasil momen mengerikan itu membuat Hiro tanpa sadar menyelesaikan panggilan alamnya. Sontak saja Reona maupun Mizariza kaget dengan tindakan Hiro. Kemudian Mizariza hendak melanjutkan penyiksaan, tetapi dihentikan oleh Amos. Soalnya penjaga toko Tesla meminta Hiro menemuinya. Mendadak gelar Hiro bertambah lagi dengan embel-embel nyeleneh. Mengetahui perihal tersebut, Reona tampak senang.
mengira itu trik dari Hiro membebaskan dirinya dari hukuman. Sementara Hiro amat kesal luar biasa. Dengan tampang marahnya, dia mengatakan sangat membenci Kiwakyu. Lalu Hiro log out dari game. Selanjutnya Hiro sudah berada di dunia nyata, memeriksa apakah dia mengompol di dunia nyata. Setelah memeriksanya, Hiro merasa sangat lega dia tidak mendapati perihal itu. Situasi demikian mengingatkan Hiro peristiwa saat lomba lari SMA di tingkat distrik. Kala itu para penonton memuji-muji Hiro, soalnya Hiro pemain lari andalan tingkat SMP. Di sana juga ada pemain hebat bernama Moriguchi Tatsuya. Saat mau ke toilet, Hiro dipanggil oleh pemain atlet lari terkenal bernama Mike. Selain bergerak di bidang olahraga, Mike juga penulis artikel di surat kabar terkenal. Kemudian, Mike mengajak Hiro bicara. Mike menyampaikan kalau dia berharap Hiro bisa memenangkan turnamennya. Mendapatkan dukungan dan harapan dari Mike, Hiro merasa sangat senang. Hingga dia lupa rutinitas panggilan alamnya. Setelah itu, Hiro berada di arena lari. Lalu Fumakumi menyatakan keheranannya melihat Hiro bersikap santuy di kejuaraan lari. Apalagi Mike atlet sekaligus penulis ternama melihat pertandingan. Fumakumi juga mengatakan dia tidak akan kalah dari Hiro. Setelah itu lomba lari pun dimulai. Para atlet menunjukkan kegigihan mereka. Awalnya Hiro ketinggalan, tetapi bisa mengejar para atlet lainnya. Sialnya Hiro terjatuh dan tanpa sadar rutinitas panggilan alam selesai dilakukan. Ketika Fumakumi serta Pak Guru mau menghampiri, mereka melihat kejadian tersebut. Bahkan atlet lainnya maupun para penonton menyaksikannya. Sontak saja Hiro malunya luar biasa. Rasanya ingin mati saja daripada mendapatkan penghinaan. Sehabis mencuci celananya, Hiro membuangnya di tong sampah. Ketika keluar dari toilet, adik perempuannya yang bernama Kaeda berusaha menghibur Hiro. Akan tetapi Hiro malah marah-marah, sembari mengatakan dia tidak mau menjadi atlet lari lagi. Berita itu membuat Kaeda pergi sambil menangis. Lantas Mike berada di situ juga mengeluarkan statement, sikap Hiro tidak pantas dimiliki oleh seorang atlet. Sesudah mengutarakan hal itu, Mike pergi dari sana. Perkataan Mike membuat Hiro merasa jengkel. Pagi harinya, Kaeda mengatakan kalau dia sangat kesal dengan Hiro selalu teriak malam-malam. Itu karena Hiro asik bermain game RPG ya guys. Menurut Kaeda, tindakan Hiro amatlah mengganggunya. Lantas Hiro mengatakan, dia sudah berhenti bermain game. Bahkan dia berencana akan menjualnya. Mendengar ucapan Hiro, Kaeda marah besar. Lalu berujar Kaeda lah ingin Hiro berhenti. Tetapi kenapa malah kesal? Menanggapi ocehan itu, Kaeda mengutarakan dia jengkel bukan soal kakaknya berhenti bermain game. Namun Hiro sangat cemen selalu lari dari masalah, bukannya mengatasinya. Baik dalam hal lari maupun di game. Karena tidak menemukan titik temu, Kaeda tidak jadi sarapan, dia langsung pergi ke sekolah. Kemudian emak mengatakan sebenarnya, Kaeda sangat membanggakan Hiro. Makanya Kaeda bersikap demikian. Meski emak berkata demikian, Hiro tidak percaya sang adik mengaguminya. Sepulang sekolah, Hiro pergi ke toko Kisaragi mau menjual Kiwagyu. Sewaktu Reona enggan menerimanya, Hiro hendak pergi ke toko lain. Lalu Reona mengatakan Hiro hanya membuang uang saja, apalagi Kiwagyu merupakan game lama. Malah biaya ganti ruginya sangat mahal. Dalam kesempatan itu, Reona mengungkit soal Kamui sang penakluk Kiwagyu legendaris. Setelah itu, Reona memperlihatkan video wawancara dan situs cara mengatasi game Kiwagyu pada Hiro. Lantas Hiro membuka situsnya. Akan tetapi saat membacanya, Hiro menjadi kesal merasa tidak ingin melanjutkan. Soalnya statement menjengkelkan dari Kamui bukan hanya membuat Hiro kesal, tetapi para pembaca lainnya. Makanya tidak ada satupun orang membaca isinya sampai selesai.
Menurut Reona, Hiro harus tuntas dalam mengoreksi informasi di situs. Walau kesal dengan ocehan-ocehan Kamui, Hiro tetap lanjut melihat video informasi. Sesudah itu, Reona mulai membujuk Hiro agar tetap bermain game. Pesona Reona serta kata-katanya tanpa sadar membuat Hiro setuju melanjutkan permainan Kiwakyu. Apalagi Reona mengatakan akan menikahi laki-laki yang bisa menyelesaikan Kiwakyu melebihi Kamui sang penakluk. Saat di rumah, Hiro masuk ke dunia game. Tibalah Hiro di ruang interogasi. Lantas, Amos meminta Hiro bergegas pergi ke tempat kapten penjaga kota Tesla. Sebelum Hiro dan teman-teman pergi, Mizariza meminta kesediaan Hiro disiksa lain hari. Segeralah Hiro menolak mentah-mentah permintaan itu. Setelah itu, Mizariza mengambil kain bekas noda ompol sebagai kenang-kenangan sembari menyebutkan gelar baru Hiro. By the way, julukan baru Hiro adalah si pengompol megah best friend killer ya guys. Selanjutnya Amos membawa Hiro pergi ke kediaman Tuan Tesla. Setibanya di sana, Tesla mempersilahkan Hiro duduk. Di benak Hiro takut, nantinya Tesla merasa risih kalau dia tahu pakaian Hiro terkena ompol. Akan tetapi, dugaan Hiro tidak terjadi. Sembari menyantap makanan, Hiro mendengarkan ucapan Tesla, di mana Tesla mengatakan dia telah melakukan penyelidikan di TKP. Berdasarkan pengapatannya, tidak ada tanda-tanda pembunuhan dilakukan. Kalau Hiro berniat membantai, pasti menggunakan pedang, bukannya pisau buah. Di benak Hiro, seorang Alicia menyerangnya menggunakan pisau buah. Menurut Tesla, kematian Martin hanyalah kecelakaan. Tesla juga sudah menginformasikan kepada Alicia. Lalu Tesla memperingati bahwa Hiro harus berhati-hati. Sebab Alicia sangatlah dendam kepada Hiro. Kalau Hiro mendapati masalah perihal Alicia, Tesla bersedia membantu. Mendengar hal itu, Hiro merasa senang. Lantas Reona mengingatkan, ucapan Tesla hanya formalitas sebagai penjaga kota. Setelah itu, Hiro mau pulang ke rumahnya mengambil senjata. Di tengah perjalanan, Hiro dilempari batu oleh warga kota, sehingga Hiro melarikan diri dari sana. Hiro merasa heran, status tersangkanya telah dihapus, tetapi mengapa masih saja dia mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang? Lantas Reona berkata, opini masyarakat tidak mudah buat diubah. Kemudian Reona mengingatkan bahwa Alicia bisa menyerang kapan saja. Maka Hiro harus memiliki bom asap. Karena uang Hiro tidak mencukupi, dirinya pun harus mencari uang. Cara memperoleh uang di game sama seperti di dunia nyata, melalui mencuri, bekerja, dan meminjam uang. Ketika ada target lewat di hadapan Reona dan teman-teman, dia langsung menyuruh Hiro merampok. Sontak saja Hiro keberatan, bisa-bisa dia malah dipenjara lagi. Karena Hiro tidak mau melakukannya, terpaksa melalui jalur pekerjaan. Kemudian Reona membawa Hiro ke pusat kerja sisi lain. Walau Hiro dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan Martin, tetapi pandangan masyarakat belumlah berubah. Maka pusat kerja lain tempat yang cocok untuk mantan pidana mencari pekerjaan. Setelah itu masuklah Hiro dan teman-teman menemui wanita tua. Di sana wanita tua langsung menyebut Hiro sang pembunuh. Segera si nenek memberikan selebaran berisi pekerjaan di bawah tanah. Masa kerjanya 1 bulan dengan gaji yang lumayan besar. Akan tetapi Hiro enggan menerimanya. Soalnya pekerjaannya terlalu berat. Ditambah durasinya memakan waktu lama. Kemudian nenek menyerahkan selebaran lain, di mana harus menuruti Brian selama 1 jam. Lalu Hiro memilih job tersebut. Akan tetapi saat si nenek menyerahkan cambuk, Hiro mempertanyakannya lagi. Ternyata Brian adalah kakek tua seorang masokis. Mengetahui hal itu, Hiro tidak sudi mengerjakannya. Lantas Hiro marah-marah kepada Reona. Mendengar ocehan Hiro, si nenek kesal hingga mengusirnya dari sana. Lalu Reona memberitahu si nenek butuh kerja keras untuk bisa membangun bisnisnya. Melihat Hiro tidak menghargainya, membuatnya sangat kesal. Lantas Hiro mengatakan, mengapa Reona tidak memberitahunya lebih awal? Apalagi sebenarnya Hiro tidak ada niatan untuk menghina.
Karena Hiro tidak bisa bekerja, jalan satu-satunya adalah meminjam uang. Makanya Reona membawa Hiro ke tempat Gin. Melihat Hiro telah bebas, Gin mengira temannya mampu menahan siksaan. Lantas Reona mengatakan, penyebab Hiro bebas karena dia mengompol. Mendengar omongan Reona, Gin terbehek-behek. Sontak saja Hiro kesal kepada keduanya. Kemudian Reona menyampaikan kalau Gin harus meminjamkan uang kepada Hiro. Namun Gin ogah melakukannya, malah mengatai Hiro sang bocah pesing. Julukan Gin terhadap Hiro tidak diterima oleh Reona. Sebab julukan Hiro adalah si pengompol megah. Lagi-lagi Hiro dibuat jengkel sama Reona maupun Gin guys. Karena Gin terus memanggilnya si bocah pesing, membuat Hiro tidak senang hingga terus menghajar Gin. Akan tetapi Reona menghentikannya untuk mengatakan kalau tindakan Hiro amatlah tepat. Setelah itu, Reona meminta Hiro melanjutkan duelnya. Lantaran Gin terus saja mencacinya, Hiro berkelahi lagi dengan Gin. Mendadak asam urat Gin kambuh hingga dia terduduk. Kemudian Hiro hendak mendaratkan bogeman, tetapi terhalau oleh suara dari Martin. Hal itu membuat Hiro ketakutan. Tidak lama Martin pun menghilang. Menurut Gin itu biasa terjadi. Sebab Gin juga dihantui terus-menerus sama kedua bestinya. Selagi Gin bercakap-cakap sama kedua sohibnya, Reona mengatakan kalau Gin menyesal. Makanya dia selalu memainkan Kiwakyu walau usianya sudah tua. Mendengar kabar itu, Hiro bersimpati dan meminta maaf kepada Gin. Akhirnya keduanya berbaikan lagi. Di momen itu, Reona meminta Gin menyerahkan uang karena telah kalah bertarung dengan Hiro. Segera Gin memberi Hiro uang. Menurut Hiro, Reona mengambil kesempatan dalam kesempitan. Setelah itu, keduanya pergi ke toko peralatan untuk membeli bom asap. Ketika dihadapkan sama dua toko, Hiro memilih toko si wanita gemoy bernama Melissa. Namun, Hiro sangat menyesal masuk ke toko Melissa, sebab dirinya harus menghabiskan uangnya. Tidak hanya membayar barang, Hiro harus mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian, Hiro melanjutkan perjalanannya. Selang beberapa waktu, Hiro tiba di lokasi. Ketika hendak mengambil pedangnya, Hiro dikejutkan sama kehadiran Alicia. Lantas Reona menyuruh Hiro melempar bom asap. Akan tetapi bomnya tidak berguna. Lalu Alicia mengingatkan ketika membeli barangnya harus dicoba dulu. Ketika Alicia mau menyerang, dia dihalau oleh seseorang. Hiro mengira pahlawan itu adalah Tesla. Ternyata Hiro salah besar. Sebab yang datang adalah Mizariza. Sontak saja Hiro kesal mengapa pahlawan kesiangan itu adalah Mizariza. Selanjutnya Mizariza berkata dia tidak akan membiarkan Alicia membunuh Hiro. Menurut Mizariza seharusnya Alicia melaksanakan perintah Tesla. Karena Tesla memutuskan Hiro dinyatakan tidak bersalah. Maka sewajarnya Hiro dibebaskan dari hukuman. Sehingga Alicia harus menghentikan niatan membunuh Hiro. Karena Alicia akan mendapatkan hukuman bila melanggar aturan dari Tesla. Lantas Reona berkata, Tesla sebagai pemimpin penjaga kota perkataannya mutlak harus dituruti. Semua orang di kota juga tahu hal seperti itu. Lantas Alicia berkata, dia pura-pura tidak mendengar keputusan itu untuk membebaskannya dari hukuman. Kemudian Alicia dan Mizariza saling menyerang satu sama lain. 私はヒロに無罪判決が出特殊訓練を受けてる異端審問官がやらけろってつまり私が殺人犯のヒロとその Mendadak Alicia menghilang. Mizariza pun tidak merasakan hawa keberadaannya. Lalu Reona menunjukkan di mana posisi Alicia. Segera Hiro menginfokan kepada Mizariza. Setelah itu pertarungan dimulai lagi. Menurut Hiro, teman masa kecil macam apa seberingas Alicia ya guys? Ketika Mizariza mengira musuhnya telah kalah, di saat itu pula perutnya ditendang oleh Alicia.
Akhirnya Alicia memenangkan pertempuran. Sedangkan Misarisa dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun, Alicia tidak akan membunuh Misarisa, sebab incaran utamanya adalah si Hiro. Mendadak Alicia merasakan keberadaan peri. Maka Alicia langsung memakai kacamata supaya matanya tidak diserang seperti waktu di hutan. Melihat situasi genting, Reona menyuruh Hiro, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu Hiro mencoba mengingat petunjuk di situs Kamui soal cara mengatasi teman masa kecil dengan mengatakan hal paling dia benci. Ketika Alicia hendak menusuk Hiro menggunakan pisaunya, saat itu Hiro menyatakan cinta. Mendadak, ucapan Hiro menghentikan tindakan Alicia. Lantas Alicia mengatakan dia tidak percaya dengan omongan Hiro. Namun Hiro berhasil meyakinkan Alicia kalau ujaran cintanya merupakan kebenaran. Pada momen itu, Alicia mengutarakan kesedihannya. Kalau saja Hiro tidak mengukit kota Flora, insiden tersebut tidak akan terjadi. Padahal Martin dan Alicia sangatlah menyukai Hiro. Seharusnya Hiro tidak berbuat sesuatu yang bisa menyakiti mereka. Setelah meluapkan amarahnya, Alicia pergi dari sana. Kini Hiro tahu bahwa Kiwakyu bukanlah sekedar permainan. Ada perasaannya tak orang-orang. Hiro merasa sangat bersalah. Seharusnya dia tidak lari kala itu sehingga membuat Alicia terluka. Kemudian Hiro bertanya, di mana keberadaan pohon Kinura? Setelah mengetahui lokasinya, Hiro bergegas pergi dari sana. Hiro juga meminta Reona untuk menunggunya. Karena Hiro hendak ke pohon Kinura, Reona mengira sang MC ingin melakukan ritual panggilan alam. Sementara Hiro tiba di lokasi menyuruh Martin keluar. Melihat Hiro tidak takut kepadanya, membuat Martin bertanya-tanya. Segera Hiro mengatakan dia sudah terbiasa. Lalu Martin berkata, apakah Hiro siap untuk mati? Kemudian Hiro mengatakan dia belum mau mati. Di benak Hiro dia mengingat petunjuk di situs Kamui saat menghadapi teman hantu. Setelah itu Hiro berujar dia tidak butuh dimaafkan. Martin hanya perlu mengikutinya. Perkataan itu membuat Hiro dibawa ke suasana masa kecil dia dan kakak beradik. Kalau itu Hiro berjanji di depan pohon Kinura bahwa baik dirinya maupun Martin akan menjadi sahabat sampai mati. Karena sudah mengetahui janjinya, Hiro mengucapkan perihal tersebut. Akhirnya jiwa Martin kembali damai, menandakan bestinya pergi ke alam baka dengan tenang sekaligus berakhir pula Martin Time. Mengetahui Hiro tidak akan bertemu Martin lagi, dia merasa sangat sedih. Tidak lama, datanglah Reona menyusul Hiro. Lantas Reona mengatakan dia merasa jijik melihat Hiro ngomong sendirian. Kemudian Hiro bertanya soal Alicia. Menurut Reona, bila Hiro menjelaskan, kemungkinan Alicia akan memahaminya. Di sela pembicaraan keduanya, terdengar lonceng gereja. Dari tempat Hiro dan teman-teman berpijak, mereka bisa melihat kota Tet sedang kebakaran hingga membuat keduanya keheranan. Sebenarnya apa yang terjadi di kota sampai harus terbakar? Selanjutnya Hiro dan Reona tiba di kota. Tampak suasana kota begitu riuh. Terlihat warga kota berlarian ke sana kemari. Ketika Hiro bertanya mengenai penyebab kekacauan di kota, tidak satupun yang memberitahu, malahan memaki Hiro. Menurut Reona, perilaku para NPC sangatlah realistis. Sebab pada umumnya ketika manusia dalam kesulitan, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mencari cara untuk kabur dari situasi demikian. Lalu Reona menyarankan agar Hiro bertanya kepada pandai besi. Kemudian Hiro masuk ke tempat pandai besi. Terlihat si pandai besi sedang berkemas. Lalu Hiro meminta pedangnya diasah, karena sudah karatan. Namun pandai besi menolaknya. Dia tidak punya waktu lagi. Lantas Hiro bertanya soal situasi kota. Setelah itu pandai besi memberitahukan bahwa kota Tet diserang para goblin. Karena kekeringan air di parit menghilang, makanya para goblin bisa masuk ke kota Tet. Sebelum pergi, pandai besi menyuruh Hiro mengasah pedangnya sendiri dengan alat yang tersedia. Segera Hiro mengasah pedangnya.
Lama-kelamaan, Hiro geram juga. で根元から剣先にシコシコするんだよ。ようやくモンスターと戦えるのか。俺の部屋です。ふざけてんのかてめなかなか頑固なサビだな。 Di saat kota lagi kacau, tidak seharusnya dia sibuk mengasah. Menurut Reona, kalau Hiro tidak mengerjakan senjatanya tidak akan bisa digunakan. Meski demikian, Hiro tidak peduli, hendak pergi keluar mau melawan goblin. Melihat Hiro ngotot, Reona memberitahukan bahwa bila Hiro mati akan sangat berbahaya buat dirinya. Sontak saja Hiro kepikiran dia akan mati di dunia nyata. Namun Reona membantah pandangan itu. Nyawa Hiro tidak akan melayang hanya karena mati di game. Akan tetapi konsol game milik Hiro akan rusak. Mendengar hal itu, Hiro sangat kesal. Apalagi harga konsol game selangit. Dalam kesempatan itu, Reona bercerita dulu penikmat Kiwakyu mengadukan protes soal kehancuran pada konsol game mereka. Namun perusahaan yang merilis Kiwakyu menggunakan segala cara agar mereka tidak membayar ganti rugi. Sehingga masyarakat pemain Kiwakyu meminta pihak toko membayar klaim. Gara-gara itu Kiwakyu tidak dimainkan lagi. Menurut Reona, Kiwakyu game paling ampas seantero dunia guys. Kali ini Reona mengakui secara jelas bahwa Kiwakyu si game sampah. Lantas Hiro protes, mengapa sudah tahu begitu, Reona masih menjual game itu kepadanya. Saat mengintip keluar ada seorang anak kecil yang sedang menangis, dan goblin berjalan ke arahnya. Sontak saja membuat Hiro panik, berniat menyelamatkan sang gadis. Ketika ada para penjaga kota, Hiro menghentikan niatnya. Akan tetapi ketika pengawal tidak berdaya menghadapi goblin, bahkan mereka bertiga telah modar. Kemudian Reona mengalihkan perhatian goblin. Di saat itu Hiro membawa si bocil pergi bersamanya. Namun Hiro dan teman-teman tidak bisa lepas dari goblin, malah mereka dikepung. Karena tidak ada jalan kabur, Hiro meminta bocil lari sendirian. Sedangkan Hiro yang akan melawan goblin. Ketika bocil lari, goblin mengejarnya, sehingga Hiro menyusul si bocil. Melihat bocil hampir disergap sama goblin, mendadak skill lari Hiro bangkit lagi. Alhasil Hiro berhasil menyelamatkan si bocil. Tak lama datanglah Tesla ke arena. Mengetahui kehadiran Tesla, goblin pada kabur. Akan tetapi Tesla berhasil membantai geng goblin. Lalu tibalah bawahan Tesla. Lantas Tesla meminta Amos dan teman-teman membawa bocil ke rumahnya. Sebelum berpisah, bocil memberi salam pada Hiro. Dalam kesempatan itu Tesla meminta Hiro masuk menjadi tentara bayaran. Bahkan Tesla akan memberi kompensasi kepada Hiro. Tanpa pikir panjang, Hiro pun menerimanya. Karena terlalu lelah, Hiro log out dari game. Keesokan harinya, Hiro bercerita soal Kiwakyu kepada Fumakumi. Lantas Fumakumi berpendapat Hiro menyukai Kiwakyu. Sepulang sekolah, Hiro hendak main game Kiwakyu. Namun dia menghentikan langkahnya dan memilih mencari info terlebih dahulu soal goblin di situs Kamui. Saat membukanya, Kamui menjelaskan soal goblin serta besarnya presentase hidup melawan mereka. Kamui juga menjelaskan beberapa cara melawan goblin. Akan tetapi cara terakhir merupakan trik paling bermasalah, yaitu menjadi tentara bayaran di bawah kepemimpinan Tesla. Sebab seorang Kamui saja menghadapi kesulitan mengikuti program tersebut. Sontak saja Hiro kalang kabut guys, soalnya dia sudah berjanji kepada Tesla akan menjadi tentara bayaran. Selanjutnya Hiro berpikir sekaranglah saat yang tepat Hiro berhenti bermain game Kiwakyu. Akan tetapi Hiro sebenarnya masih ingin memainkan game tersebut. Kemudian Hiro terus membaca situs Kamui. Lagi-lagi Kamui selalu mengeluarkan statement yang mengesalkan. Lalu Kamui menginfokan bila pemain memiliki julukan Best of Best Killer,
Dia akan memberitahukan trik menghadapi pelatihan tentara bayaran. Akan tetapi Kamui menguji Hiro dengan kata sandi. Untuk memastikan Hiro benar mendapatkan gelar tersebut. Setelah memasukkan passwordnya, Hiro mendapatkan beberapa cara menaklukkan pelatihan tentara bayaran. Meski demikian, peluang lolosnya tetap kecil. Setidaknya ada harapan bisa melaluinya. Kalau Hiro dapat bertahan selama 5 hari, maka Hiro dinyatakan lulus event tersebut. Setelah itu, Hiro menemui sang adik memberikannya puding sembari menyampaikan niatnya bahwa Hiro akan lanjut bermain game QQ sampai dia berhasil menaklukkan game tersebut. Semenjak insiden ngompol saat turnamen, Hiro selalu melarikan diri dari berbagai hal. Akan tetapi kali ini dia akan menghadapinya. Maka Kaeda harus tetap tahan dengan ceritanya. Lalu Hiro meminta izin sang adik. Kemudian Kaeda menutup pintunya sembari mengatakan terserah apa yang mau kakaknya lakukan. Tesla membawa Hiro menghadap Ratu Govern. Setibanya di sana, Tesla langsung disambut hangat oleh Ratu Govern. Setelah itu Tesla mengajak Hiro ke tempat latihan. Ketika sampai di lokasi, Tesla langsung memperkenalkan Hiro, Granada, dan Palu dengan anggota tentara bayaran lainnya. Sesudah itu Tesla pergi dari sana. Lalu datanglah Bob membawa ketiga anak baru ke kamar masing-masing. Kemudian Hiro mengganti pakaiannya dengan seragam pelatihan. Tak lama, Bob menjemput Hiro untuk pergi latihan. Setibanya di sana, Hiro disapa oleh Katie. Setelah itu Hiro diajak berduel sama Amos. Saat pertandingan Hiro kewalahan menghadapi instruktur Amos hingga pada akhirnya Hiro kalah telak. Hiro tidak menyangka Amos sekuat itu. お前余裕じゃおいおいおい余裕ぶってたからどんだ Menurut Reona, wajar saja setingkat Hiro akan kesulitan melawan Amos yang merupakan instruktur. Kemudian, Amos bertarung lagi dengan Granada. Pemenang dari duel tersebut adalah Granada. Setelah itu, Amos mengumumkan pelatihan hari ini telah selesai. Sesuai janji setelah latihan, Bob akan makan siang bersama Hiro. Akan tetapi Bob menghindar, karena sewaktu bertanding Hiro memperlihatkan sisi memalukannya. Akibat dari peristiwa itu, Hiro dikucilkan. Kini Hiro harus makan sendirian. Kemudian Reona mengingatkan Hiro harus bertahan selama 5 hari lagi sesuai dengan petunjuk Kamui. Setelah itu Hiro dan teman-teman balik ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, Hiro bangun kesiangan, bergegas pergi ke tempat latihan. Lalu Reona memperingatkan Hiro harus bersikap sopan kepada Amos. Bagaimanapun Amos adalah instruktur latihan. Lantas Hiro menuruti omongan Reona. Lalu Hiro meminta latihannya berpedang. Akan tetapi Amos enggan mengajari Hiro. Sebab menurutnya melatih Hiro adalah perbuatan yang sia-sia. Sehingga Hiro latihan sendirian. Di saat itu, Granada dan Palu meledek Hiro. Kemudian Chetty memanggil Hiro untuk latihan berpedang, sebab Chetty akan mengajarinya. Akhirnya Hiro bisa mendapatkan pelatihan yang sesungguhnya guys. Hari berikutnya Hiro berduel melawan Granada. Ketika pertandingan berlangsung, Hiro kesulitan menghadapi Granada. 実戦訓練練習試合を開始する Walau sudah berusaha keras, tetap saja Hiro menelan kekalahan. Sehingga pemenang pertandingan adalah Granada. Lantas Granada dan Palu mengatakan Hiro harus membayar mereka kalau mau tetap di sana. Sepintas, Hiro teringat dua teman begudalnya yang suka memakinya, sehingga membuat Hiro kesal, harus merasakan kepahitan dunia nyata di game. Sementara Reona, Bob serta Chetty berwajah sedih cuma bisa memperhatikan Hiro dihina oleh anggota lainnya. Selanjutnya Hiro duduk bersender sembari merenungi nasibnya. Ternyata pertaruhan mental sangatlah berat ya guys. Kemudian Hiro dan teman-teman berdiri di ruang konsultasi. Lantas Reona menyuruhnya segera masuk ke sana.
Mungkin saja Hiro bisa mendapatkan pencerahan. Saat masuk, Hiro mengatakan kalau dia sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan Hiro juga dipalakin. Kemudian Jono meminta Hiro menjelaskan secara detail soal masalahnya. Setelah menceritakan, bukan solusi yang didapat, malah Jono menyalahkan Hiro yang terlalu lemah dan tidak punya kekuatan. Menyebabkan Hiro mendapati perlakuan tidak baik dari teman-temannya. Sesudah mengatakan hal itu, Jono meminta Hiro keluar. Soalnya masih banyak orang yang harus Jono hadapi. Sontak saja Hiro merasa kesal. Mengapa tempat konsultasi bersikap demikian? Menurut Reona itu tidak masalah, sebab dengan Hiro menyampaikan keluh kesahnya akan mengurangi beban di hatinya. Tak lama Chetty menghampiri Hiro. Ketika melihat Hiro berada di depan ruang konsultasi, Chetty menanyakan keadaannya. Soalnya ruang konsultasi tempat orang terluka untuk mendapatkan pengobatan. Kalau masalah lainnya, ruang konsultasi tidak akan bisa menangani. Lantas Hiro menatap ke arah Reona. Sementara Reona bersikap tidak terjadi apa-apa. Padahal Reona yang menyarankan Hiro untuk masuk ke sana. Ternyata Reona sendiri tidak tahu fungsi dari ruang konsultasi itu, guys. Kemudian, Chetty menyarankan agar Hiro berdoa kepada Tuhan supaya masalah Hiro bisa diselesaikan. Kemudian Hiro dan teman-teman pergi ke gereja. Bukan solusi didapat, Hiro malah disiram air oleh biarawati hingga dia bersin-bersin. Menurut Reona, efeknya mungkin akan terasa besok hari. Akan tetapi, bukannya mendapatkan kejayaan, Hiro harus menelan penghinaan lagi. Apalagi Hiro sampai babak belur dihajar oleh Palu, guys. Sementara Chetty meminta bantuan Amos untuk menindak Palu. Namun Amos bersikap cuek dan tidak menggubris tindakan penyiksaan itu. Sedangkan Reona berkata dia akan menggunakan kekuatan perinya agar penderitaan Hiro menghilang. Keesokan harinya, kejadian aneh menimpa Granada, di mana Granada kehilangan sepatunya. Sehingga semua orang turut andil membantu mencari sepatu Granada. Ketika ditemukan, sepatunya berada di comberan. Menurut Palu, sepatu itu adalah buatan tangan nenek Granada. Sungguh miris bisa berada di kolam. Mau gimana lagi ya guys? Granada harus mengikhlaskan sepatunya. Hari berikutnya, pedang Granada yang menghilang. Setelah mencari kesana kemari, pedang Granada berada di jamban. Sontak saja membuat Granada kesal. Lalu dia menuduh Hiro yang melakukannya, guys. Soalnya Hiro mau membalaskan dendamnya, sebab Granada selalu menjahilinya. Sikap kasar Granada pada Hiro ditendang oleh teman-temannya. Apalagi Hiro turut membantu pencarian barang-barang Granada. Mendadak ada jeritan di ruangan lain, sehingga membuat semuanya pergi ke sana. Ternyata nenek kehilangan pakaian dalamnya. Sesudah dicari, pakaian dalam itu berada di tas Granada. Jadi Granada dituduh pelaku pencurian pakaian dalam si nenek. Lantas Granada tidak terima, mulai ngata-ngatain si nenek. Sontak saja orang-orang keberatan, sebab nenek selama ini mengurusi keperluan mereka. Sehingga tidak pantas Granada berbuat demikian. Alhasil, Palu dan lainnya mengajak Granada goblin mesum. Bahkan Granada dibenci dan dijauhi. Sikap teman-temannya membuat Granada menangis dan sedih. Keesokan harinya, Amos mengabari Granada telah mengundurkan diri karena urusan pribadi. Tiba-tiba Tesla datang memperlihatkan surat bahwa Amos berbuat jahat kepada Granada untuk membalasnya. Sebab, kala itu Granada berhasil mengalahkan Amos waktu berlatih tanding. Segeralah Amos membantah tuduhan itu. Lalu Tesla juga menginfokan penulis surat itu adalah Palu. Kemudian Palu tidak mengakui tuduhan itu. Dalam kesempatan itu, Tesla menanyakan kepada semua apakah Amos layak menjadi instruktur. Kemudian Chetty membuka mulut mengatakan bahwa Amos tidak pantas sama sekali menduduki jabatan itu. Bukan hanya itu saja, Chetty juga membeberkan perilaku buruk Amos.
Bahkan Chetty mengabarkan selama ini, Amos, Granada, Palu, serta lainnya selalu menjahati Hiro. Termasuk Chetty sendiri bersikap demikian kepada Hiro. Alhasil semua mengakui dan meminta maaf kepada Hiro atas sikap mereka selama ini. Sementara Tesla mengumumkan Amos tidak bisa menjabat lagi sebagai instruktur. Sesudah mengatakan perihal itu, Tesla pun pergi. グラナダとパルーにいじめられていました。弱いくせに偉そうなんだよ。ふさわしくありません。反省してヒロに謝ってだな。黙れよ。衛兵がいて君を擁護する者が一人もいない。周りの教官が来るまで各自訓練を続けるように。 Kini Amos hanya bisa menangisi keadaannya. Ketika di kamar, Reona mengakui bahwa ia adalah dalangnya. Lantas Hiro marah kepada Reona. Apalagi tindakan Reona membuat pria dewasa sampai menangis. Menurut Hiro, tindakan Reona amatlah kejam. Lalu Reona berujar kejahatan harus mendapatkan balasannya. Lalu tiba-tiba Hiro mendapatkan gelar baru lagi. Selanjutnya Reona mengutarakan alasan sebenarnya memaksa Hiro memainkan Kiwagyu. Karena ingin membalas dendam kepada Kamui. Soalnya dulu Reona pernah ngajak Kamui pacaran. Akan tetapi, Kamui malah menolak dan menghinanya. Kalau Hiro berhasil menaklukkan Kiwagyu, menandakan pemain hebat bukan Kamui saja. Setelah itu, Reona akan menikahi Hiro. Kemudian, Reona akan beromantisan dengan Hiro di depan mata kepala Kamui. Kemudian, Hiro menerungi ocehan Reona. Ketika mengetahui cerita konyol Reona, membuat Hiro kehilangan semangat juang. Tak lama, Tesla menghampiri Hiro dan mengajaknya ngobrol. Di momen itu, Hiro mengajak Tesla keluar kota Tet bersama-sama. Setelah menyelesaikan permasalahan Goblin di kota Tet, Tesla akan mempertimbangkan tawaran Hiro. Keesokan harinya, Tesla meminta Hiro bekerja sama dengan Mizarisa dan Alicia saat berpatroli di kota. Sontak saja Hiro keberatan harus berdampingan dengan kedua orang yang berniat membunuhnya. Akan tetapi, Tesla beranggapan lain. Merasa Hiro akrab dengan kedua wanita. Bahkan Tesla merasa momen itu tepat di mana Hiro menyelesaikan kesalahpahaman antara dia dan Alicia. Kemudian Hiro dan teman-teman pergi ke area yang telah ditentukan. Situasi kota sangatlah kacau sebab terjadinya perampokan di mana-mana. Ternyata sumber masalah berasal dari kasino tempat Ginji berada. Setibanya di kasino, Hiro and the gang disuguhkan banyaknya warga ditawan. Lantas Mizarisa ditemani Alicia melawan komplotan penjahat. Di saat terjepit, rekan penjahat menyebut nama Genji. 今は町内衛兵隊のミザリサっす。どこの誰が買うんだよ。 Rupanya Ginji pelopor kerusuhan tersebut. Karena ketahuan Ginji mencengkram Hiro, namun Hiro berhasil lepas dari Ginji. Kemudian Hiro ingin menyelesaikan urusannya dengan Ginji secara gentleman. Akan tetapi, Alicia langsung menyerang Ginji hingga mengaku kalah. Karena menurut Alicia masalah harus diatasi sesegera mungkin. Akhirnya Ginji dan teman-teman dijebloskan ke penjara. Sebelum pergi, Ginji mengaku kepada Hiro, dia sengaja ingin ditahan supaya bebas dari Goblin. Menurut Ginji, Goblin tidak akan memasuki wilayah jeruji besi. Sontak saja, ocehan Ginji membuat Hiro merasa pria parubaya itu seperti sampah. Tiba-tiba, lonceng gereja berbunyi, menandakan Goblin telah memasuki kota Tet. Di saat itu pula, Hiro sakit perut. Segera Reona menyuruh Hiro bergegas buang hajatnya supaya tidak mengganggu ketika melakukan tugas. Sepintas, Hiro teringat kejadian dia ngompol di turnamen karena lupa ke toilet. Setelah itu, Hiro melakukan rutinitas panggilan alamnya. Sesudah selesai, Hiro disambut oleh Goblin. Sontak saja Hiro histeris mengetahui dirinya diintip sama Goblin. Selanjutnya, Mizarisa mampir ke toilet pria. Melihat pedang berlumuran darah, Hiro tahu kalau Mizarisa baru saja membunuh Goblin. Ternyata saat Hiro mau ke toilet, Mizarisa mengikuti. Lalu Mizarisa melihat ada Goblin berada tepat di atas kamar mandi di mana Hiro berada. Kemudian,
Misarisa menghabisi goblin tersebut. Setelah mendengar ceritanya, Hiro bingung. Apakah dia perlu berterima kasih? Sesudah itu, Misarisa meminta pedang Hiro, soalnya dia ingin mengecek ketajamannya. Ketika Hiro memberikan pedangnya, Misarisa langsung mengarahkannya kepada Hiro. Sontak saja Hiro terkaget-kaget. Melihat ekspresi Hiro membuat Misarisa kesemsem. Menurutnya, Hiro tampak keren saat menunjukkan rasa takutnya. Tak lama, datanglah Alicia mengatai Misarisa cewek mesum. Alhasil pertengkaran kedua wanita tidak terelakkan, guys. Di momen itu, Hiro kabur dari sana. Karena ia tidak mau menjadi korban keganasan Alicia dan Misarisa. Di tengah pelariannya, Reona nyamperin Hiro. Kemudian keduanya saling ngobrol. Mendadak Hiro sakit perut lagi, guys. Sehingga Reona berpikir rasa cemas Hiro ada hubungannya dengan dunia nyata. Lalu Reona memaksa sembari mengatakan dia adalah orang dewasa. Jadi tidak akan menertawakan kisah sedih Hiro. Lantas Hiro mempercayainya, langsung menceritakan kejadian saat turnamen dia mengompol. Mendengar berita itu, Reona tidak tepat janji, sebab dia terbehek-behek, guys. Reona tidak menyangka bukan hanya di game saja Hiro mengompol. Bahkan di dunia nyata, kejadian naas tersebut terjadi. Sikap Reona membuat Hiro jengkel dan menyesal telah menceritakan kejadian yang memalukan. Mendadak, sakit perut Hiro menghilang juga. Setelah itu, Hiro dan teman-teman pergi membantu Tesla menghadapi para goblin. Alicia dan Misarisa ikut terlibat. Kolaborasi antara Tesla, Misarisa, serta Alicia membuat goblin pada koit, guys. Selang beberapa waktu, Chetty ditemani Bob melapor bahwa Goblin berhasil menembus benteng pertahanan Ratu Govern. Segera Tesla dan teman-teman pergi menuju tempat Ratu Govern. Sementara Hiro menanyakan keadaan Chetty. Lantas Chetty mengatakan dia baik-baik saja. Ketika Chetty membahas Palu dan Amos, Hiro mengira keduanya sudah modar. Sehingga dia turut bersedih. Walau Palu maupun Amos sering menyakitinya. Akan tetapi perasaan itu menghilang sewaktu Chetty mengatakan Palu dan teman-teman kabur dari arena pertempuran. Setelah itu Hiro and the gang menyusul Tesla. Di sana Hiro dan teman-teman melihat Tesla sedang berhadapan sama Raja Goblin. Ketika Misarisa mau membantu malah ditendang Raja Goblin hingga pingsan. Lalu Alicia ikut menolong Tesla melawan Raja Goblin. Di sela pertandingan, kedua pengawal membawa kurungan berisi 3 goblin di dalamnya. Sementara Hiro teringat perkataan Kamui, di mana dia harus membuka mata lebar-lebar untuk mengetahui rahasia kota Tet. Kemudian Hiro meminta Tesla menghentikan pertarungan. Lantas Tesla menanyakannya. Dalam kesempatan itu, Hiro menerangkan bahwa ketiga goblin telah lama diculik. Raungan yang Hiro dengar di penjara bukan jeritan dari tahanan, melainkan lolongan goblin. Mendengar ocehan Hiro, Reona tidak mempercayainya. Reona merasa Hiro ngomong ngawur. Setelah mendengar penjelasan Hiro, Tesla membunuh Raja Goblin. Di momen itu Tesla mengakui bahwa dia telah mengurung goblin selama 7 tahun. Tak lama Red Govern hadir di sana, membantu Tesla menerangkan bahwa goblin adalah alat mereka memerintah supaya kota Tet tetap dalam kendali mereka. Dengan adanya goblin baik di luar maupun di dalam kota, semua ikut dalam pengaturan Govern dan Tesla. Sontak saja semua pada kaget mengetahui hal kejam seperti itu, guys. Lantas Tesla membunuh pengawalnya sendiri, sebab menurut Tesla siapa saja mengetahui rahasia kota Tet harus mati, termasuk Hiro dan teman-teman. Selanjutnya Tesla menyerang Hiro menggunakan jurus andalannya. Di saat Hiro mengira dia telah mati, ternyata tusukan pedang Tesla mendarat ke perut Alicia. Rupanya Alicia menahan serangan itu agar tidak mengenai Hiro. 僕は先ほどからずっと手を抜いて戦っている。
Sontak saja Hiro histeris, merasa heran mengapa Alicia menyelamatkannya. Bukankah Alicia selama ini mau membunuh Hiro? Lantas Alicia mengatakan kalau dia bermimpi bertemu dengan Martin. Di sana Martin menyuruh Alicia memaafkan Hiro. Sebab Hiro tidak salah sedikit pun. Di momen itu Alicia berterima kasih Hiro mau menikahinya. Kemudian setelah itu Alicia meninggoy dunia. Kemudian Tesla bertanya, apakah Hiro sudah selesai dari bela sungkawanya? Soalnya dia akan menyerang lagi. Menurut Tesla, Alicia mati sia-sia. Pasalnya Alicia hanya menunda beberapa menit saja kematian Hiro. Setelah itu Tesla menyerang Hiro, tetapi dapat dihindari dengan mudah. Sontak saja Tesla dan Reona keheranan, dari mana asal kekuatan Hiro? Apalagi selama ini Hiro tidak ahli bela diri dan berpedang. Sepintas Hiro mengingat trik yang diajarkan Kamui, di mana semangat saat di dunia nyata mempengaruhi suasana di game. Selama Hiro meyakini tidak akan kalah bertarung, maka peluang menang terbuka lebar. Kemudian Hiro dapat menghindari setiap serangan Tesla. Bahkan Hiro dapat melakukan serangan balik. Melihat gaya bertarung Hiro, membuat Reona teringat Kamui. Namun di tengah pertarungan pedang Hiro patah, sehingga Tesla kembali menyerangnya. Hiro mengira dia sudah mati, namun Martin mengatakan Hiro masih hidup. Martin juga berujar dia akan ikut bertarung bersama Hiro. Setelah itu, pedang Hiro yang patah menjadi bentuk lain. Lalu Hiro hendak melawan, tetapi Gopher mengacaukannya. Berkat itu Hiro mati dan konsol gamenya rusak. Selang beberapa hari Reona berbicara soal game. Reona menawarkan konsol game baru secara gratis buat calon suaminya Hiro. Ketika melihat layar komputer, Hiro meminta Reona menunggunya. Sebab dia mau melihat informasi dari situ. Ternyata Hiro bisa mengulang adegan 1 jam sebelum kematiannya. Caranya menggunakan konsol baru dan merapalkan mantra. Kemudian Hiro mengatakan hal itu kepada Reona. Akan tetapi Reona merasa Hiro sudah sinting membaca mantra aneh. Lalu Hiro meminta waktu 1 bulan lagi untuk melatih kekuatan fisiknya. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Hiro lari pagi. Ketika pulang ke rumah, Kaeda merasa tindakan Hiro lebih baik demikian daripada main game yang busuk. Sontak saja Hiro tidak terima Kiwakyu dikatain begitu guys. Begitu di sekolah, 2 begundal bertanya, mengapa Hiro melakukan latihan fisik? Apakah untuk menghajar mereka? Sepintas Hiro teringat perlakuan jahat Tesla dan Gopher, membuatnya naik pitam sembari berkata akan mencungkil mata mereka. Sontak saja 2 begundal segera kabur melihat keganasan Hiro. Menurut Fumakumi, para begundal memang harus Hiro perlakukan sedemikian. Setelah itu, diperlihatkan pertemuan Hiro dan Kamui di pohon Kenura. Mendadak Hiro terbangun dari tidurnya karena diganggu oleh Reona. Lantas Hiro bertanya, hal apa yang telah Reona perbuat ketika dia sedang terlelap. Akan tetapi Reona tidak memberitahunya. Ketika berada di rumah, sang MC bersiap memainkan Kiwakyu kembali. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. In the end guys. Jadi kesimpulannya, para penonton diajak menonton dari sudut pandang Hiro agar lebih bisa masuk ke dalam game ini sebagai karakter utamanya ya guys. Tentu saja genre ini sangat cocok buat para penonton yang juga memiliki kehidupan yang tidak menyenangkan di luar sana dan mencari alternatif bagaimana bisa meluapkan perasaan tersebut. Anime ini cocok untuk meluapkan emosi yang dipendam para penonton. Kesan pertama saat menonton Full Dive, atmosfer anime ini sama mirip dengan anime Kaotiaus Hero. Karena dibuat oleh penulis novel yang sama, maka gaya pembawaan ceritanya pun terlihat sama. Anime ini mungkin cocok untuk para penonton yang masih menginginkan anime bertema isekai menarik ya guys.
Namun kembalinya anime isekai dengan judul baru, ditambah atmosfer yang lebih baru, tidak ada salahnya untuk mencoba full dive sebagai pelarian diri untuk menghibur diri dari kelamnya dunia ini. Oke lah guys, sampai di sini dulu ya. Ratu pamit dulu. See you, bye-bye.